hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Husnuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik ya? Alhamdulillah, Cak. Paringan Gusti Allah baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Ya, kita terus harus menjaga ini kesehatan supaya kita terus bisa memberikan perspektif pada umat ini. Bang Ahmad Husnuddin, ini ngomong-ngomong up to date perkembangan Panji Gumilang, usai kita kemarin sebetulnya merekomendasikan ya. Kalau kita mau melihat political will pemerintah ya syaratnya tidak ada yang lain kecuali Panji Gumilang ditersangkakan dan segera ditangkap kalau itu memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan di dalam perundang-undangan kita. Nah, nampaknya juga sudah ada penetapan informasinya yang saya lihat di berbagai media soal status tersangka yang sudah ditetapkan terhadap Panji Gumilang. Nah, cuman banyak orang yang belum mengerti ini rincian-rinciannya karena kemarin kan setidaknya ada dua ya kalau saya pahami itu pidana yang terkait dengan penghinaan terhadap agama atau penodaan terhadap agama. Yang kedua adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Seperti apa ini up to date-nya ini Bang Ahmad Husnuddin? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, Cak, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada penyidik yang ada di Barreskrim Mabes Polri karena semalam telah menetapkan saudara PG ini sebagai tersangka dan setelah diperiksa sebagai tersangka, saudara PG ini kemudian ditangkap dan ditahan. Tentu kalau kita merujuk KUHP, penahanan itu dilakukan untuk 40 hari ke depan dalam pertimbangan untuk mempermudah proses penyidikan. Sementara pasal-pasalnya kan kita ketahui sebagaimana dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri, saudara PG atau Panji Gumilang ini ditetapkan sebagai tersangka secara berlapis ya. Jadi pasal utamanya tetap tentang penodaan agama, pasal 156A KUHP. Pasal ini ancaman pidananya 5 tahun penjara. Kemudian juga ada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran dengan ancaman pidana maksimum itu 10 tahun penjara. Tapi kita belum tahu ya materi yang mana ini untuk yang kabar hoax ini. Tapi kalau materi terkait penodaan agama ini kan kita ketahui bagaimana Panji Gumilang itu memberikan statement-statement dan juga praktik keagamaan di pondok yang dia kelola di Aisyah itu kan bermasalah secara pandangan akidah juga fikih-fikih Islam. Kan dia juga mengatakan mazhab Soekarno ini aneh-aneh aja gitu. Kemudian juga Panji Gumilang ditetapkan dengan ketentuan pidana Undang-Undang ITE karena kan dia menyampaikan komunikasi itu melalui kanal YouTube resmi punya Zaitun. Ini ditetapkan juga sebagai tersangka menyebarkan kebencian dan pemusuhan beragam suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, pasal ini ancaman pidananya diatur di pasal 45A ayat 3 yakni 6 tahun penjara. Jadi kumulasinya itu kan 10 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Jadi 21 tahun totalnya kalau mau dikumulasi gitu. Nah, ini sementara Cak yang diinformasikan oleh penyidik Barreskrim. Yang menarik adalah nanti sejauh mana pengawalan publik harus dilakukan dalam proses selanjutnya ya, ada penyelidikan, lalu kemudian pengadilan. Dan sebetulnya apa sih challenge-nya, tantangannya ketika kita bicara masalah penegakan hukum yang kemarin sempat santer juga loh dibicarakan soal backingan itu. Nah, kita mengetahui lah belajar dari kasus Sambo misalnya kemungkinan dugaan intervensi terkait dengan proses hukum Panji Gumilang itu langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak pasti
akan dimungkinkan terjadi. Anda melihatnya sendiri seperti apa ini, Bang Ahmad Kusnudin? Kalau ditanya pertama challenge apa yang kita akan hadapi bersama terkait kasus Panji Gumilang ini, ya challenge kita adalah untuk selalu mengontrol, mengawal kasus ini agar sampai kepada persidangan dan divonis sesuai dengan harapan kita. Jadi meminjam istilahnya Alvin Lim ya, no viral no justice gitu. Kita tahu ya backingnya Panji Gumilang ini kan memang disebut-sebut publik banyak sekali ya, pengamat juga banyak yang menjelaskan itu, dan faktanya memang dari dulu tidak pernah bisa diproses hukum gitu. Padahal informasi-informasi mengenai Al-Zaitun, mengenai Panji Gumilang ini kan sebelumnya sudah menjadi rahasia umum, terutama di kalangan orang-orang yang dipergerakkan. Tapi kan karena tidak menjadi domain publik, ya, dianggap biasa saja. Nah, hari ini kan apa yang menjadi informasi umum itu menjadi domain publik setelah Panji Gumilang mendemonstrasikan ya apa yang dia lakukan itu kepada publik melalui channel YouTube-nya, terutama kemarin di momentum sholat Idul Fitri dengan barisan renggang dan ada perempuan di depannya, itu kan menjadi perhatian publik setelah dia memindahkan ya praktik yang nyeleneh di Zaitun itu yang sebelumnya hanya menjadi domain pondok ya. Kalaupun kabar itu keluar hanya dari mulut ke mulut, nah sekarang menjadi domain publik karena dia sengaja mengekspos itu. Gitu. Jadi yang pertama harus kita pastikan ya terkait hal ini ya, follow up-nya ya, kita harus terus mengontrol, mengawal. Karena kita tahu ya, misalkan Ferdinand Huta Heian itu sempat ya tersangka karena dia mengatakan Tuhan kita lemah dan seterusnya itu. Tapi akhirnya kan divonisnya ringan itu, hanya 6 bulan atau berapa gitu. Nah ini yang penting untuk kita kontrol. Ini follow up terhadap kasusnya yang sedang ditangani. Ini terkait pasal penodaan agama, terkait menyebar kebencian pemusuhan, terkait pasal bohong dan seterusnya. Yang kedua ini follow up terkait kasus lain yang mengiring kasus ini sebagaimana disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kan banyak sekali ya properti yang dimiliki Panji Gumilang, khususnya tanah-tanah itu kan tidak atas nama pondok pesantren, tapi atas nama pribadi-pribadi Panji Gumilang, istri dan keluarganya. Nah, ini kan yang harus juga oleh penyidik dilakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ya begitu. Nah, yang paling penting adalah di dalam Undang-Undang Nomor 8 2010 itu tentang TPPU itu ada tindak pidana pencucian uang yang sifatnya pasif ya. Misalkan dalam ketentuan pasal 5 itu kan disebutkan kan setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat undang-undang ini dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, kita kan ketahui Panji Gumilang itu kan punya yayasan Al-Zaitun dan banyak penerimaan uang-uang itu kan dalam konteks mengelola yayasan itu kan biasanya dari infak, sedekah, hibah, dan pemberian-pemberian sifatnya untuk pondok ya, untuk yayasan. Ternyata ada pengelabuan misalnya ya. Dalam kasus ini misalkan ternyata hasil-hasil sumbangan tadi ya tidak dikelola atas nama pondok tapi dialihkan ya, dikelola dan kemudian dialihkan menjadi atas nama pribadi, kan berarti ada penipuan di situ. Setidaknya ada 2 hal, penipuan terhadap uang-uang jamaah yang semestinya digunakan untuk kegiatan yayasan tapi sudah dirubah menjadi pribadi ya. Kemudian penggelapan terhadap anggaran yayasan yang seharusnya anggaran yayasan digunakan untuk kebutuhan yayasan, pendidikan dan seterusnya tapi digunakan untuk kepentingan pribadi begitu. Nah, ini kan predikat krimnya ada di pasal 2 Undang-Undang TPPU. Predikat krimnya kan diantaranya ada korupsi, ada penggelapan, ada penipuan, ada narkoba, macam-macam itu. Dan tindak pidana lainnya yang ancaman pidananya di atas 5 tahun. Itu menjadi predikat crime dari tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan sudah muncul statement resmi dari Pak Mahfud bahwa ada sertifikat tanah properti milik Al-Zaitun itu tidak atas nama
Zaitun atas nama pribadi, itu harus ditres asal duit itu dari mana. Kalau ternyata hasil usahanya Panji Gumilang, selesai. Tapi kalau segitu banyaknya ternyata itu adalah uang pondok yang asalnya dari jamaah, yang asalnya uang itu misalkan dari hibah itu, ya ini kan jadi satu kejahatan. Apalagi sumbangan itu asalnya juga dari menipu, misalkan ada orang menipu ya, tapi dianggap sebagai sedekah, dan sedekah itu diteruskan kepada yayasan pondok, dan yayasan pondok Al-Zaitun itu tidak digunakan untuk kepentingan pondok, ya digunakan lagi untuk kepentingan siapa Panji Gumilang. Ini kan nyucinya, layeringnya banyak sekali gitu. Nah ini juga yang kita tunggu dari penegak hukum agar apa? Begini, agar masyarakat ke depan kalau memberikan sumbangan kepada pondok yayasan itu jadi tenang, dan agar yayasan-yayasan lainnya juga menjadi bersih reputasinya. Nanti yayasan lainnya nanti dituduh seperti Panji Gumilang ya, duit ngambil dari publik, dari umat, alasannya hibah, wakaf, tapi tiba-tiba dialihfungsikan. Sertifikatnya atas nama pribadi, dan kemudian setelah dia meninggal, itu menjadi warisan bagi anak cucunya. Kan nggak boleh. Kalau yayasan itu sesuai dengan undang-undang yayasan, semua harta yayasan itu demi hukum menjadi domain publik, Cak. Kalau Cak Slamet punya yayasan, punya tanah atas nama yayasan, setelah yayasan Cak Slamet bubar itu tanah itu nggak boleh dimiliki pribadi oleh Cak Slamet, harus kembali pada negara, dan oleh negara diberikan kepada yayasan lain yang punya misi sama. Kalau tadinya pendidikan ya diambil dan kemudian diserahkan kepada yayasan yang punya misi pendidikan. Kalau tadinya kesehatan ya kesehatan. Apalagi kalau ini dipindah tangankan menjadi pribadi, kemudian diwariskan, ini kan sama saja terjadi proses pengalihan harta secara tidak sah dari yang tadinya domain publik, domain umat ya, kalau dalam konteks Islam itu al-milkiyatul ammah ya, menjadi domainnya pribadi-pribadi pengurus yayasan, dalam hal ini Panji Gumilang. Nah ini harus agar kita tahu bahwa Pak Mahfud itu tidak bohong gitu. Jangan sampai Pak Mahfud itu 2 kali dituduh bohong. Yang pertama pada kasus 349 triliun di Kementerian Keuangan, yang katanya ada cuci uang ya, itu bukan korupsi, itu cuci uang lebih parah. Nah, tapi sampai sekarang nggak ada ya yang ditersangkakan, kan ngaco itu. Nah, saya kira perlu juga lah penyidik itu untuk memproses TPPU-nya, setidaknya untuk menjaga marwah negara. Karena statement Pak Mahfud MD itu bukan mewakili pribadi Pak Mahfud, tapi mewakili institusi negara. Menko Polhukam loh itu, Menko, dan dalam core-nya itu Polhukam, bukan ecek-ecek. Kalau yang ngomong Menteri Parekraf ya, misalkan Sandiaga Salahuddin Uno, masih bisa diabaikan karena dia bukan core-nya. Ini Menko Polhukam. Begitu, Cak. Ya memang itu sebetulnya yang kita tunggu ya, dan ditunggu publik sejauh mana proses hukum itu memang benar-benar berjalan, tidak anget-anget tai ayam. Di awalnya itu kelihatan panas, tapi di selanjutnya itu tidak jelas proses penegakan hukumnya yang benar-benar bisa ditegakkan sesuai dengan harapan publik. Dan yang menurut saya krusial juga proses pemidanaan atau proses hukum dugaan pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu juga apakah seberapa jauh, apakah itu nanti membawa implikasi, atau seberapa jauh itu membawa implikasi terhadap spektrum kasus yang lain, yang kalau kita coba takar kan keberadaannya bukan saja sosok Panji Gumilang, tapi dia kan memimpin sebuah pondok pesantren dengan kronologis historis yang sebagaimana kita pahami bersama, dikaitkan dengan NIKW 9 dan berbagai terkait dengan dugaan operasi-operasi intelijen yang melingkupi keberadaan Al-Zaitun sendiri, termasuk juga potensi konflik sosial yang kemarin sebetulnya dipucu oleh sosok itu. Ini pertanyaan yang sekarang ini ditunggu oleh publik, seberapa jauh penegakan hukum terhadap sosok Panji Gumilang itu juga nanti membawa implikasi secara otomatis yang terkait dengan persoalan administrasi keberadaan entitas pendidikannya, maupun yang terkait dengan persoalan disparitas sosial yang ditunjukkan oleh sosok yang kemarin kontroversi ini, Panji Gumilang ini, Bang Ahmad. Memang harus dipilah-pilah ya masalah terkait Zaitun ini. Ada yang berkaitan dengan pidananya, sekarang sedang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Yang kita harap follow up-nya tidak saja pada proses penyidikan dan penetapan tersangka hingga penahanan, tapi juga proses itu sampai ke pengadilan. Yang kedua, ancamannya juga bisa maksimum oleh jaksa. Yang ketiga, vonisnya juga bisa melegakan kita. Jangan sampai yang ini menghina agama, vonisnya ringan. Sementara yang hanya menganggap menghina presiden, ya Gus Nur kan, memperhalah ijazah palsu, yang ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di persidangan, dituntut 10 tahun.
divonis 6 tahun, nanti tiba-tiba tuntutan jaksa Panji Gumilang cuma 1 tahun. Nah kan ini yang penting. Gitu. Yang kedua, pidana lain yang mengikuti, ya tadi yang disebut TPPU tadi. Gitu. Karena TPPU itu bisa dilaksanakan berbarengan predikat krimnya, bisa juga tidak, terpisah juga nggak apa-apa, bisa mandiri. Jadi bisa saja penyidik menerbitkan LP baru model A dari internal mereka untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uangnya. Dasarnya adalah informasi atau data-data dimiliki oleh Mahfud MD, di mana seluruh dokumen-dokumen tanah ya properti milik Yayasan Al-Zaitun itu ternyata diatasnamakan pribadi Panji Gumilang, anak dan keluarganya. Ini kan menjadi semacam dasar bisa untuk melakukan full bucket lah. Kalaupun tidak penyelidikan, full bucket dulu ya, pengumpulan barang bukti dan keterangan dulu. Gitu. Nah, yang kedua adalah core yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini yang paling penting adalah tentang penjagaan akidah. Nah, ini kan domainnya Kementerian Agama, Kemenang. Nanti kan harus diperiksa secara menyeluruh ya, kurikulum yang diterapkan itu normanya seperti apa, prakteknya seperti apa, kalau ada penyimpangannya di mana, kemudian bagaimana ya, pengurusan daripada pengelolaan Al-Zaitun. Ada 2 opsi ya, diteruskan Al-Zaitun dengan supervisi dari negara, hal-hal yang menyimpang kemudian dibersihkan. Atau 2, pembekuan Al-Zaitun dan penyelamatan santri-santrinya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Karena yang salah kan bukan santrinya, ya. Namanya orang menuntut ilmu kan kemana saja begitu. Nah, begitu ketahuan ada ajaran yang tidak benar diajarkan, nah ini tetap harus dipertimbangkan. Nah, negara yang tanggung jawab ini. Kemudian yang ketiga, ini yang politik ini yang harus kita waspadai. Karena saya lihat ya bazar-bazar itu ketika tidak bisa membela Panji Gumilang, ternyata dia ikut nimbrung nyerang Panji Gumilang sekaligus nyerang narasi negara Islamnya. Ini kan istilah Basrawi, ini kan tadinya diem, tiba-tiba ikut nyerang, langsung nyerang. Ini Al-Zaitun ini terkait NI Kartosuwiryo, harusnya itu negara Islam. Padahal kita tahu NI-nya si Panji Gumilang NI KW 9 yang keluar atau murtad lah dari NI aslinya, yang memang tujuannya bukan negara Islam, hanya merusak untuk Islam. Tapi jangan sampai dikebiau ya, dengan begitu kemudian muncul narasi politik. Nih, makanya jangan punya visi negara Islam nih, semuanya kayak Panji Gumilang. Nah, ini sama juga kayak khilafah. Khilafah itu seperti di Suriah, khilafah seperti di Afghanistan. Lalu khilafah di sana nggak ada, penguasanya itu Bashar Assad. Di Afghanistan juga belum khalifah. Yang ngerusak itu ya di Suriah itu adalah Rusia. Yang ngebom itu kan Rusia. Di Irak itu yang ngebom Amerika, bukan khilafah. Gitu. Tapi umat kan disesatkan. Nah, sama juga dalam konteks politik ini yang paling penting untuk kita jaga. Jangan sampai ya narasi perlawanan terhadap Panji Gumilang ini ya, tuntutan pada Panji Gumilang ini juga digeneralisasi sampai menjangkau narasi negara Islam. Padahal negara Islam itu perintah agama, beda ya. Negara Islam itu ada norma yang diatur oleh syariat, satu hal, yang dalam Islam negara Islam itu adalah khilafah. Sementara praktik ya harokah yang dijalani Panji Gumilang itu hal yang lain gitu loh. Apalagi dia juga bukan bagian penerus genre atau nasab perjuangan Kartosuwiryo, beda ya. Nah, ini yang penting untuk dirinci, difolapis secara baik. Dan kita sebagai umat juga harus bisa memilah. Kita harus bedakan mana fakta, mana opini. Faktanya Panji Gumilang menodai agama, iya. Opininya bahwa Panji Gumilang itu memperjuangkan daulah Islam dan itu adalah bagian cara untuk menegakkan daulah Islam. Ini opini, dan ini bukan hanya opini, bahkan opini sesat. Gitu. Nah, ini yang penting untuk kita pilah-pilah, dan tugas kita semuanya untuk membreakdown dan memberikan opini sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Begitu, Cak? Ya, memang kemarin itu kita sempat mengangkat itu dalam sebuah diskusi, judulnya begini, mewaspadai penanganan kasus hukum Panji Gumilang dan Al-Zaitun sebagai pintu masuk kriminalisasi terhadap khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Dan memang akhirnya berhasil dikuak tentang keberadaan NI KW 9, keberadaan konsepsi sebagaimana yang diinginkan oleh perjuangan Kartosuwiryo, termasuk juga mendudukkan seperti apa khilafah. Khawatir kita itu kan justru itu nanti dipakai sebagai legitimasi untuk black campaign terhadap khilafah sebagai sebuah ajaran Islam. Apa sih sebetulnya di antara semua kasus hukum yang ada di yang kalau kita coba lihat Panji Gumilang dan Al-Zaitun, yang penting untuk kita petik sebagai sebuah esensi dari kasus yang menyeruak ke permukaan mengenai kasus hukum Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini, kalau menurut Anda, Bang Ahmad Husain? Ya begini,
ini pertama begini ya, ada orang menganggap kasus-kasus seperti Panji Gumilang, Rocky Gerung, ya, kasus-kasus lain ini sebagai pengalihan isu begitu ya. Dan kita diminta untuk fokus terhadap kezaliman rejim, terutama fokus terhadap rencana ada aksi tanggal 10 Agustus ya, itu rencana aksi untuk tuntutan pemakzulan Jokowi gitu. Tapi saya punya pandangan lain. Jadi semua isu memang harus kita respon. Terus kita berikan perspektif sesuai dengan faktanya. Yang kedua, perspektif dengan sesuai dengan idealnya seperti apa. Kalau yang pertama, ini kita harus berikan verifikasi yang utuh dan menyeluruh terhadap faktanya. Jangan sampai umat Islam keliru memahami fakta. Misalkan Panji Gumilang faktanya dianggap representasi perjuangan Daulah Islam. Ini keliru. Jadi Panji Gumilang itu justru yang merusak Islam, karena orang yang memperjuangkan Islam tidak mungkin kemudian merusak ajaran Islamnya. Itu yang penting. Yang kedua, perspektif tentang idealnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara perspektif tentang idealnya seperti apa, tentu kita harus membawa norma yang transenden, dalam ini syariat. Jadi kita juga harus bawa ya. Kalau dalam Islam itu bagaimana? Misalkan dalam kasus penodaan agama. Dalam Islam ini kan kenapa tidak terjadi orang nyeleneh? Karena di Islam itu diantaranya salah satunya visinya adalah menjaga agama. Makanya orang yang murtad dari Islam itu dihukumnya dibunuh. Bukan kemudian kebebasan agama, dibunuh. Agar apa? Yang lainnya tidak gampang menyatakan saya keluar dari Islam gitu. Karena apa? Karena konsekuensinya bukan hanya dunia akhirat. Jadi kita itu butuh menjaga akidah umat itu selamat, bukan hanya untuk selamat di dunia, agar dia tidak dipancung di dunia. Karena hukuman bagi orang murtad kan dibunuh. Agar dia selamat dari nerakanya Allah. Gitu loh. Nah, kemudian kita kaitkan bahwa hari ini rezim atau sistem yang sekuler ini memang tidak punya concern untuk menjaga agama, sehingga fenomena penyelewengan akidah bahkan praktik beragama yang kacau balau itu dibiarkan saja sampai berani mengatakan ini mazhab Soekarno, itu kan ngaco. Ya, kita tahu lah Soekarno itu bukan mustahid, bukan ahli fikih. Lah kok dirujuk dalam urusan fikih itu apa gitu. Kalau dia mengatakan ya saya bermazhab Hambali misalkan, tentu paling pertanyaan selanjutnya kita hanya ngejar rujukan kitabnya apa kalau dia mazhab Hambali. Mana ulama Hambali misalkan yang menyatakan boleh ya mencampur aduk saf laki-laki dan perempuan di depan misalkan begitu. Ini langsung loh, dia nggak mau terikat dengan mazhab fikih Islam karena semua mazhab fikih itu jelas menolak praktik. Dia berani ngomong saya ini mazhabnya Soekarno. Ini kan kacau. Nah, ini yang penting bahwa idealitas yang harus kita bawa itu bahwa dalam setiap isu harus kita berikan pandangan perspektif terhadap fakta, juga norma idealnya seperti apa. Yang kedua, kita harus bangun kerangka ideal secara menyeluruh bahwa ya ini karena akar masalahnya sekulerisme dan solusi tuntasnya memang kita harus membalikan syariat Islam. Dan untuk mengembalikan itulah yang berulang kali saya sampaikan, kita harus memperjuangkan khilafah. Dan kemarin kami, Masya Allah, saya silaturahmi ke Jawa Barat itu. Terakhir kami ke Bandung dan Garut. Sebelumnya di Jawa Barat itu kami ke Ciamis, ke Tasikmalaya, ya, ke Garut, pokoknya Priangan Timur itu. Itu semangatnya terhadap perjuangan perasaan Islam itu luar biasa. Priangan Timur. Artinya apa? Artinya kita hanya perlu untuk mengkonversi diskursus kerinduan pada syariat Islam dan khilafah itu menjadi domain publik. Karena rata-rata ulama-ulama aktivis kita itu ya ramainya hanya di komunitas. Nah, kita perlu memindahkan itu menjadi diskursus publik gitu loh. Seperti yang kita lakukan ini kan menjadi diskursus publik. Kalau saya cuma selamat ngomong sampai berbusa-busa ya hanya forum private. Tapi kalau kita diskusikan begini kan jangkauannya meluas dan jadi yang tercerahkan banyak. Dan ini bisa mengkonsolidasi kekuatan umat yang menginginkan Islam itu bisa menjadi lebih efektif. Saya kira itu, Cak, tugas kita itu memindahkan ya kerisauan yang sifatnya komunal dari komunitas-komunitas itu menjadi keresahan yang bersifat publik. Dari kerinduan syariat yang sifatnya juga baru parsial tadi menjadi kerinduan komunal yang bersifat publik, sehingga tuntutan terhadap mencampakkan sekularisme bukan hanya tuntutan individu atau kelompok tertentu, tapi sudah menjadi tuntutan umat. Sebaliknya juga tuntutan untuk mengembalikan syariat Islam dan khilafah ini bukan lagi menjadi tuntutannya selamat saya atau komunitas tertentu, tapi sudah menjadi tuntutan umat. Begitu, Cak. Ya, memang harapannya kita menjadikan wacana pembahasan atau diskusi mengenai khilafah sebagai sebuah naungan ekosistem politik itu akhirnya menjadi sebuah pembicaraan yang biasa. Kalau ini bridgingnya menjadi sebuah pembicaraan yang biasa, tentu kita berharap nanti akan membentuk sebuah kesadaran umum ya, dan
akan menjadi sebuah kesadaran politik yang bisa mendorong adanya perubahan. Saya kira ini urgensi yang penting. Ketika beberapa saat yang lalu saya juga ditanya, kenapa sih alasan Ustadz Slamet itu selalu membicarakan soal khilafah. Kadang kalau tidak menggunakan penjelasan oleh Bang Refli Harun sih, kadang kalau kita tidak menjelaskan dari bagian per bagiannya, kita menjelaskan seperti yang kita bicarakan seperti ini misalnya hari ini, dengan berbagai tema yang kita bisa bicarakan, dan kita bisa menguak fakta yang hadir di tengah-tengah kita dan bisa mempresentasikan seperti apa sebetulnya problem sistemik yang dihadapi di setiap tampilan kasus-kasus, dan kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya sistem Islam menjawab persoalan ini. Nah, disitulah kemudian urgensi khilafah sebagai sebuah ekosistem politik itu dengan basis ideologi Islam itu menjadi penting. Silakan Bang Ahmad Kusnudin, mungkin diberikan closing statement-nya. Seperti apa? Ya, closing statement-nya ya kembali lagi kita apresiasi lah kinerja Kapolri yang sebelumnya memang kita kritik untuk Ustadz Maher Atwalibi saja yang diduga hanya menghina Habib Lutfi saat itu bisa langsung ditangkap dan menjadi tersangka. Kenapa kok Panji Gumilang lama sekali? Dan alhamdulillah hari ini dari semalam ya Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka ditangkap dan ditahan untuk 40 hari ke depan. Pasal-pasalnya juga sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, tentu kita harus mengawal kasus ini sampai pada vonis yang maksimal. Yang ketiga, kita juga harus mengawal kasus pidana yang berkenaan, yakni terkait TPPU-nya. Yang keempat, ya kita harus bicarakan masa depan santri-santri anak didik yang ada di Al-Zaitun. Dan polanya bisa dua. Apakah kemudian diambil alih dan kemudian didistribusikan pada pondok-pondok yang lain, atau diasistensi baik dari sisi kurikulum dibenarkan, pengajar di asistensi dan seterusnya. Ini adalah tugas-tugas pemerintah tentunya, dan ini termasuk menjadi covernya Menteri Agama. Jadi Menteri Agama itu tugasnya ini, mengelola ini, melayani ini. Jangan Menteri Agama ngomongnya malah nggak jelas, dulu mempermasalahkan azan dan macam-macam begitu. Begitu Cak, menurut saya. Makasih. Terima kasih Bang Ahmad Kusnudin atas pencerahannya. Semoga hari ini kegiatannya lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.